semangat kebersamaan negeri, bangun daerah buat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Bersama ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersama ini, bangun daerah buat Indonesia tangguh. Kobarkan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Bersama ini pilar budaya bangsa. Bersama ini pilar budaya bangsa. Bersama ini pilar budaya bangsa. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan
FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live, edisi Selasa 6 Januari 2026. Seperti biasa, di Berita Indonesia Live Anda akan mendapatkan beragam berita teraktual dari seluruh Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh 58 lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Baik pendengar, sudah siap Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dan Jateng Radio Semarang, Jawa Tengah di sesi pertama Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL se-Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ada rekan Pelangi yang akan melaporkan tentang pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan usulan upah minimum kabupaten UMK tahun 2026 sebesar Rp2.455.038 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengupahan. Silakan rekan Pelangi untuk informasi selengkapnya. Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan usulan upah minimum kabupaten atau UMK tahun 2026 sebesar Rp2.455.000 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengupahan. Besaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,76% atau Rp155.517 dibandingkan UMK tahun sebelumnya. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyampaikan bahwa penetapan UMK dilakukan melalui mekanisme resmi Dewan Pengupahan Kabupaten Wonosobo yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno pada 20 Desember dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kemampuan perusahaan, serta perlindungan kesejahteraan tenaga kerja. Menurutnya, proses penetapan berlangsung kondusif dan seluruh pihak menyetujui angka yang ditetapkan tanpa keberatan. Hal tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam pelaksanaan UMK setelah disahkan.
Pemkab Wonosobo juga telah menyampaikan dokumen penetapan UMK kepada Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah untuk proses pengesahan sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, Kepala Disnakerin Trans Wonosobo sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Fani Mukorobin menjelaskan bahwa penetapan UMK mengacu pada peraturan pemerintah tentang pengupahan yang ditandatangani Presiden pada 16 Desember 2025. Perhitungan UMK menggunakan formula nasional berupa inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan nilai alfa. Ia menambahkan bahwa penentuan nilai alfa merupakan hasil kesepakatan antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, sedangkan pemerintah daerah berperan memfasilitasi proses hingga tercapai keputusan dalam rapat pleno. Setelah ditetapkan oleh Bupati, hasil tersebut wajib disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti. Pemkab Wonosobo berharap pelaksanaan UMK 2026 dapat berjalan sesuai ketentuan melalui pendekatan persuasif dan pengawasan bertahap di lapangan. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Pelangi dan selamat bertugas kembali. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita beralih ke informasi kedua. Ada rekan Sita dari Jateng Radio Semarang, Jawa Tengah yang akan berbagi kabar produktivitas pangan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2025 telah memenuhi target. Rekan Sita dengan laporan Anda. Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Produktivitas pangan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 telah memenuhi target. Hal ini sekaligus jadi langkah awal untuk meneguhkan Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional. Produktivitas padi hingga November 2025 mencapai lebih dari 11 juta ton gabah kering panen. Jumlah ini menempatkan Jawa Tengah sebagai 3 besar kontributor terbesar nasional. Sementara, produktivitas jagung di Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai lebih dari 3 juta ton, serta produktivitas kedelai mencapai lebih dari 17.000 dan menjadi kontributor terbesar nasional. Pastinya ini jadi pijakan yang bagus untuk menghadapi tantangan 2026 sekaligus menyongsong swasembada pangan nasional. Apalagi roadmap pembangunan di Jawa Tengah pada 2026, Provinsi Jawa Tengah ditargetkan mampu swasembada pangan dan menjadi penumpu pangan nasional. Demikian yang bisa saya laporkan dari studio Jateng Radio untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Sita dari Jateng Radio Jawa Tengah. Dan pendengar, dua informasi di sesi pertama sudah Anda dengarkan. Kami akan segera kembali dengan Persada ID Talk setelah jeda berikut ini. Tetap stay tune di Berita Indonesia Live. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur masih mengawal berbagai informasi di ruang dengar Anda. Saat ini kita sudah sampai di sesi Persada ID Talk. Dan berikut Persada ID Talk yang akan membahas tentang
peran DPRD dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan berintegritas. Bersama rekan Anggun. Silakan rekan Anggun. Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Terima kasih banyak Pasuruan People, Anda masih terus setia di Suara Pasuruan. Dan seperti yang tadi sudah Anggun sampaikan, Anggun tidak sendiri karena ada Talkshow Semangat Pagi dengan tema peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas. Dan narasumber kita sudah hadir nih Pasuruan People. Ada Bapak Samsul Hidayat SAG MPDI. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Coba kita sapa. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Anggun ya. Siap. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak sudah mampir ke Suara Pasuruan. Langsung aja kita ke beliau ngomongin seputar kriteria dan definisi pemerintah daerah yang tadi temanya adalah bersih dan berintegritas. Itu ngomong-ngomong seperti apa sih Pak pengertiannya itu? Terima kasih Mbak Anggun. Jadi kriteria atau definisi pemerintahan yang bersih dan berintegritas ini kita ketahui menjadi dasar atau fondasi utama di dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Jadi ini ada dua makna kalau kita lihat. Satu, bagaimana pemerintahan daerah itu bersih. Yang kedua, berintegritas. Pemerintahan yang bersih ini memang kalau menurut pemahaman kami ini dilihat dari tata kelola pemerintahannya. Yang mana bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ini kita lihat bagaimana pemerintahan yang bersih itu bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan untuk menuju ke arah ini pemerintahan yang baik itu memang harus diawali mulai dari perencanaan, dari penganggaran, kemudian dari pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah, juga bertanggung jawab. Kemudian kalau berintegritas, kita berharap bagaimana program kegiatan dari pemerintah daerah ini betul-betul memang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya di pelayanan publik. Itu Mbak Anggun. Dan contohnya mungkin pagi hari ini juga termasuk layanan publik ya di share lewat Suara Pasuruan begitu ya informasinya. Nah, kalau sudah ngomongin seputar kriteria dan definisi pemerintah daerah ini sendiri, ngomongin seputar cara meningkatkan integritasnya ini gimana sih Pak? Dan kesadaran seputar anti korupsi bagi aparatur pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan tentunya. Jadi kami di DPRD sudah melihat bahwa ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagaimana untuk menciptakan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan berintegritas. Di antaranya ada pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di berbagai perangkat daerah. Ini memang sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Peraturan Menteri PAN-RB nomor 90 tahun 2021. Sehingga banyak kita ketahui Mbak ya, di beberapa UPD itu kan ada daerah bebas korupsi kan itu itu kan juga bagian dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, adanya transparansi anggaran. Jadi APBD kita ini sebenarnya itu bisa dilihat oleh masyarakat. Yaitu ada portal transparansi publik itu di Pasuruan Transparansi. Itu sebenarnya masyarakat bisa melihat itu, bisa mengakses itu. Ini adalah bentuk keterbukaan dari pemerintah daerah untuk menyampaikan apa sih APBD program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemudian juga ada penerapan SAKIP yang sudah dilaksanakan penuh oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. SAKIP, apa itu SAKIP Pak? SAKIP itu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dan pelaporan kinerja berbasis elektronik. Jadi sudah ada, memang sekarang ini kan juga sudah zamannya digital. Artinya aplikasi-aplikasi itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada lagi pengawasan internal. Kita ada inspektorat, kemudian bagaimana untuk menindaklanjuti. Yang selain itu ada fakta integritas atau anti gratifikasi kampanye di setiap OPD. Untuk yang lain, sebagai langkah bagaimana menuju pemerintahan Kabupaten Pasuruan yang bersih dan berintegritas, kami bersama pemerintah daerah juga bekerjasama dengan KPK. Pemberantasan korupsi. Ini sebagai ikhtiar kita bersama untuk menuju Pasuruan yang bersih dan berintegritas. Nah Pak, tadi ngomongin seputar transparansi anggaran. Jadi semua masyarakat Kabupaten Pasuruan ini bisa mengakses portal tersebut gitu ya Pak? Iya betul. Jadi Pasuruan People, jika Anda ingin mengetahui juga ya seputar bagaimana sih seputar transparansi anggaran, bisa mengakses melalui portal transparansi publik di pasuruankap.go.id /transparansi. Jadi semua bisa terbaca di situ ya Pak ya. Tapi gini Mbak, mungkin saya garis bawahi Mbak ya. Meskipun bisa diakses oleh masyarakat, akan tetapi kan kemampuan masyarakat kita kan beda-beda. Benar sekali. Jangan sampai dengan melihat portal ini mengetahui apa sih anggarannya dan sebagainya, tapi pemahaman yang beda. Makanya kami menyarankan kalau memang masyarakat itu bisa mengakses itu dan ada yang ketidakjelasan, bisa ditanyakan baik itu ke OPD terkait atau ke kami DPRD. Jadi sehingga bisa jawabannya itu sehingga nggak gelambiar itu loh, pemahamannya itu utuh gitu loh. Baik. Ya mudah-mudahan lah apa yang menjadi keinginan kita bersama benar-benar untuk kedepannya, apalagi tagline-nya Bupati bersama kita bisa. Insya Allah dengan kebersamaan kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, ini benar-benar bisa bersama mewujudkan Pasuruan yang bersih dan berintegritas. Peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas. Dengan narasumber Bapak Samsul Hidayat, SAG MPDI, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Insya Allah lain waktu main lagi nggih. Terima kasih juga untuk Pasuruan People. Anda sudah setia di Semangat Pagi Suara Pasuruan FM 107. Dari Persada ID Talk, kita langsung mendengarkan informasi dari Suara Daksinarga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Batar FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Selatan, dan RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Abi Hasan dari Suara Daksinarga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan berbagi kabar Bupati Gunung Kidul lantik 110 pejabat baru, tegaskan pelayanan publik tanpa KKN dan dorong adaptasi teknologi. Rekan Abi Hasan, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih pendengar PPL seluruh Indonesia. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih secara resmi memimpin pengambilan sumpah dan janji pelantikan 110 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Pelantikan yang digelar pada awal tahun 2026 ini berlangsung di Bangsal Sewoko Projo. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penataan jabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, kemampuan dan kapasitas aparatur, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan visi Pamong melayani dan ngayomi. Bupati juga memastikan bahwa seluruh proses mutasi dan promosi jabatan dilaksanakan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seiring perkembangan zaman, Bupati mendorong para pejabat yang dilantik untuk adaptif terhadap teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi. Kepala BKPBD Gunung Kidul Iskandar menjelaskan bahwa penataan jabatan kali ini menggunakan aplikasi IMUT. Aplikasi tersebut berfungsi memastikan seluruh proses mutasi dan promosi sesuai dengan norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Pelantikan ini mencakup berbagai jenjang jabatan mulai dari pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 sebanyak 16 orang hingga pejabat administrator Eselon 3 dan pengawas Eselon 4. Meski demikian, masih terdapat beberapa jabatan strategis yang masih kosong, seperti Dinas Sosial dan Satpol PP, yang direncanakan akan diisi melalui seleksi terbuka pada tahun 2026. Pelantikan di awal tahun ini diharapkan menjadi resolusi bersama bagi seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk bekerja lebih keras, profesional, dan inovatif demi mewujudkan Gunung Kidul yang adil, makmur, lestari, dan berkeadapan di masa mendatang. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, informasi dari Suara Daksinarga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Abi Hasan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Abi Hasan dan selamat bertugas kembali. Pendengar, berikut kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Selatan. Ada rekan Yayu Bahar yang akan berbagi kabar pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara gelar peringatan Hari Amal Bakti ke-80 dengan tema Umat, Rukun, dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju. Rekan Yayu Bahar, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia, pendengar pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara menggelar upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia. Wakil Bupati Barito Utara Felix Sunadi Yitingan bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat tertulis Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang mengusung tema Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai dan Maju. Tema ini menegaskan bahwa kerukunan bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan energi kebangsaan yang mampu merajut perbedaan menjadi kekuatan kolaboratif untuk mendorong kemajuan bangsa. Momentum Hari Amal Bakti ke-80 ini juga menjadi ajang apresiasi bagi para abdi negara, di mana rangkaian upacara diisi dengan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun kepada sejumlah ASN Kemenang sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan loyalitas mereka dalam melayani masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga bersama pejabat terkait secara resmi melepas kontingen marching band dari MTSN dan MIN Kabupaten Barito Utara. Kontingen ini dijadwalkan akan bertolak ke Palangkaraya untuk berkompetisi dalam ajang perlombaan tingkat provinsi. Dan pada tempat yang sama juga sebagai wujud nyata sinergitas antar instansi, pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Kemenak menyerahkan bantuan hibah kendaraan operasional berupa mobil kepada unsur TNI dan Polri. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Yayu Bahar dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih setia di Berita Indonesia Live. Masih ada satu informasi yang akan disampaikan oleh rekan Bima Prasetya dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang akan berbagi kabar Temanggung percepat pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Rekan Bima Prasetya, silakan dengan laporan Anda. Baik pendengar Berita Indonesia Live, Temanggung percepat pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Tim Satuan Tugas Satgas Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah terus melakukan percepatan pembangunan gedung koperasi. Bupati Temanggung Bapak Agustiawan SE menyampaikan, pemerintah Kabupaten Temanggung menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional koperasi Desa Merah Putih. Sebanyak 289 desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung, 255 lokasi diantaranya telah membangun koperasi. Sementara 34 desa dan kelurahan lainnya masih terkendala ketersediaan lahan. Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung sepenuhnya PSN Koperasi Desa Merah Putih dengan harapan sinergitas antara eksekutor di lapangan, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa selalu terjaga karena tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ia menyebutkan hingga akhir Januari 2026 sudah ada sekitar 3 hingga 5 koperasi desa yang selesai secara fisik dan infrastruktur. Namun demikian masih terdapat sejumlah desa yang belum memiliki lahan karena keterbatasan
pembatasan wilayah. Kepala Desa Badran Kecamatan Keranggan Nopirmansyah mengatakan pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih di desanya telah mencapai sekitar 90%. Pengerjaan dilakukan secara cepat karena mengejar target penyelesaian. Ia menambahkan, lokasi koperasi berada di atas tanah bondo desa yang telah melalui musyawarah desa khusus sehingga status kepemilikan lahan jelas dan tidak bermasalah. Tanah tersebut diserahkan kepada koperasi untuk dikelola demi kepentingan masyarakat. Ia menyampaikan keberadaan koperasi sangat penting di tengah pemangkasan dana desa yang mencapai sekitar 70% dari sebelumnya menerima dana desa sekitar 1,15 miliar. Desa Badran kini hanya mendapatkan sekitar 328 juta. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Bima Prasetya untuk laporan Anda. Sudah Anda dengarkan 3 informasi di sesi kedua. Terima kasih kepada 3 LPPL yang sudah berbagi informasinya. Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Sekedar mengingatkan, kalau program ini bisa Anda dengarkan dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya pendengar, sudah siap Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, dan RPKB Bangli, Bali. Tapi sebelumnya, kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto. Silakan laporan Anda, rekan Aan Kasianto. Pendengar LPPL Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah resmi mencapai swasembada beras pada saat ini. Hal itu disampaikan dalam puncak peringatan Natal Nasional tahun 2025 baru-baru ini di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Dia mengatakan bahwa swasembada beras sebenarnya target strategi nasional yang sebelumnya ditetapkan untuk dicapai dalam waktu 4 tahun. Meski begitu, menurutnya berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, target tersebut berhasil diwujudkan dalam 1 tahun saja. Kemudian Prabowo juga dengan penuh kebanggaan menyampaikan bahwa capaian penting tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia dalam momentum perayaan Natal. Dia menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras sama sekali. Sementara itu, selain memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, Prabowo juga mengklaim bahwa capaian swasembada beras Indonesia telah memberikan dampak positif bagi perekonomian global. Prabowo menyebut bahwa keputusan Indonesia untuk tidak mengimpor beras turut menurunkan harga beras dunia secara signifikan. Menurutnya, banyak negara lain berterima kasih karena Indonesia tidak mengimpor beras lagi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
Laporan khusus dari redaksi BI Live sudah Anda dengarkan. Selanjutnya informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal. Pertama, kita dengarkan informasi dari Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Mita yang akan berbagi kabar pemerintah Kota Magelang resmi menurunkan tarif parkir tepi jalan umum sebesar 50%. Rekan Mita, silakan dengan laporan Anda. Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang resmi menurunkan tarif parkir tepi jalan umum per 1 Januari 2026. Langkah ini diambil menyusul ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025. Dalam aturan terbaru ini, tarif parkir sepeda motor yang semula Rp2.000 kini turun menjadi Rp1.000. Sementara untuk mobil, dari Rp4.000 turun menjadi Rp2.000. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah mendengar banyaknya aspirasi dan keluhan masyarakat di media sosial. Selain itu, langkah ini merupakan hasil evaluasi dari Kemendagri guna mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM di Kota Magelang. PJ Sekda Kota Magelang Larsita menyebut meski tarif turun, kebijakan ini tidak akan mengganggu pendapatan asli daerah secara signifikan. Berdasarkan data, kenaikan tarif di tahun sebelumnya hanya menyumbang kenaikan PAD sebesar 15%, sehingga evaluasi dirasa perlu dilakukan demi kesejahteraan warga. Kepala Dishub Kota Magelang Mahmud Yunus menambahkan bahwa tarif baru ini berlaku di 12 blok parkir tepi jalan umum. Pihaknya pun telah memperbarui papan informasi retribusi dan mensosialisasikannya kepada seluruh juru parkir di lapangan. Kedepan, pemerintah Kota Magelang juga berencana mulai mengalihkan sistem parkir menuju e-parkir secara bertahap untuk mewujudkan visi Smart City. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Mita dan selamat bertugas kembali. Terakhir ada rekan Nia dari RPKB Bangli, Bali yang akan berbagi informasi tentang pemerintah Kabupaten Bangli ajukan 2 ranperda strategis. Rekan Nia, silakan dengan informasi Anda. Berita yang dapat kami sampaikan, pemerintah Kabupaten Bangli mengambil langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan pelayanan publik dengan mengajukan 2 rancangan peraturan daerah ataupun ranperda dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangli pada hari Senin 5 Januari 2026. 2 ranperda tersebut adalah ranperda tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang perusahaan umum daerah ataupun Perumda Air Minum Tirta Danuarta. Wakil Bupati Bangli Bapak Iwayan Diar menjelaskan bahwa ranperda penataan pasar dilatar belakangi oleh pesatnya pertumbuhan retail modern yang dapat mematikan pasar rakyat. Pasar rakyat adalah pilar ekonomi masyarakat kecil dan perda ini hadir untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, menjamin kepastian hukum dan memastikan pertumbuhan ekonomi selaras dengan kearifan lokal serta tata ruang wilayah, ujar Bapak Wakil Bupati Bangli. Sementara itu, perubahan Perda Perumda Air Minum Air Minum Tirta Danuarta difokuskan pada manajemen SDM, termasuk penyesuaian modal dan penetapan batas usia pensiun pegawai menjadi 56 tahun. Dukungan penuh dari praksi-praksi DPRD Kabupaten Bangli membuat kedua ranperda tersebut dapat dibahas lebih lanjut. Rapat paripurna ini menjadi titik awal bagi Pansus DPRD untuk membedah lebih dalam materi ranperda sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah yang sah. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu melahirkan produk hukum yang berdampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Bangli. Demikian saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk rekan Nia dan selamat bertugas kembali. Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur bersama tim redaksi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.